Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan ngebahas film terbarunya Blumhouse spesial untuk Halloween di bulan Oktober 2020, yaitu Black Box. Black Box sendiri ceritanya sederhana banget, bercerita tentang seorang laki berkulit hitam yang abis kecelakaan yang membuat atau menyebabkan istrinya meninggal. Tapi laki-lakinya ini nih baru bangun dari koma ya ceritanya, terus mengalami amnesia. Jadi dia lupa total sama ingatan-ingatan dia yang di masa lalu gitu lah. Jadi dibantu dengan dia nonton rekaman-rekaman dia dulu, terus juga dibantu sama anaknya, dibantu sama teman-temannya. Intinya seperti itu, dibantu dengan orang-orang di sekitarnya untuk memulihkan ingatannya. Nah, perjalanan menuju memulihkan ingatannya ini nih yang menjadi horror thriller gitu, yang membuat jadi tegang. Jadi dalam perjalanan di tengah-tengah ini si Nolan mengira dia tuh mengingat sesuatu yang dia familiar tapi orang-orang sekitarnya tuh nggak familiar. Hal-hal seperti ini akhirnya jadi misteri gitu, yang menjadi thrilling banget. Terus juga bagaimana penggambaran masuk ke dalam subconscious mind-nya itu juga sangat-sangat thriller gitu, sangat-sangat thrilling banget. Dibantu dengan mesin yang namanya Black Box. Black Box ini jadi salah satu dari peneliti dari rumah sakit yang dia konsultasi itu membuat mesin Black Box yang mana bisa menyelami subconsciousnya dia untuk nginget kejadian-kejadian di masa lalunya gitu. Secara plot sesederhana itu. Jadi ketika menuju ke tengah-tengah ya, menuju ke konflik utamanya, ketika dia menelusuri ingatan-ingatannya, gue langsung kepikiran, wah ini nggak jauh-jauh dari Get Out nih. Paling gimana caranya mesin ini kayak membuat suatu ingatan baru atau subconscious baru ke dalam si karakter utamanya si Nolan ini gitu. Paling kayak gitu. Jadi kayak replace orang aja, jadi ngerubah personality gitu. Kayak Black Mirror lah, ngupload subconscious gitu sehingga menjadi orang yang baru. Tadinya gue pikir seperti itu, ternyata menuju ke belakang jadi berbeda gitu. Arahnya tuh bukan kayak Get Out yang ternyata ada orang jahat yang pengen replace, yang pengen ngambil ahli tubuh orang lain gitu. Ternyata nggak, beda. Gue nggak akan bahas spoilernya gimana, tapi kurang lebih konsepnya seperti itu, cuma dengan cara yang berbeda gitu. Ya, plot twistnya lumayan sedikit mengejutkan, tapi ternyata untuk ukuran film horror thriller psychological kurang dapet sih gitu, kurang dapet. Cuma memang agak beda aja, ini lebih eksperimental aja sih. Gimana cara kita dibuat tegang, dibuat wondering dengan cara yang berbeda gitu, dengan menggabungkan teknologi dan psychological gitu. Ketika udah masuk klimaks, udah di reveal plot twistnya, itu bener-bener kayak bagus banget. Cuma ternyata agak dragging nih dari situ ke belakang gitu. Ternyata masih ada sekitar 20 menitan, 30 menitan untuk resolusinya. Di situ gue mulai ngerasa, oke, ini film udah mulai dragging, udah mulai ngebosenin gitu dramanya. Karena udah apalagi yang mau ditunggu, karena semuanya udah ke-reveal gitu. Paling tinggal resolusinya aja, either good ending atau bad ending gitu kan. Paling kelemahannya di situ sih. Jadi film ini udah mulai kehilangan arah dari klimaksnya sampai ke belakangnya gitu. Dari segi acting dan scoring semuanya oke, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Dari segi sinematografi kurang bisa dinilai karena nggak ada shot-shot yang memang mau nunjukin sinematografinya oke. Karena mungkin ini juga Blumhouse terkenal dengan ini ya, low budget gitu ya, low budget yang bagus gitu. Makanya mungkin tidak ada yang shot-shot yang memang beautiful banget gitu, yang bagus banget. Tapi kalau dari segi acting ya cukup baik, semua pemerannya, semua cast-nya berperan dengan sangat baik. Bahkan anak-anaknya itu, si cast anaknya pun juga bagus banget, bisa acting. Dari sisi scoring juga untuk ukuran film horor, dia nggak terlalu banyak mainin jump scare, bener-bener nge-build up moodnya. Tapi again, karena mungkin ceritanya memang bukan ke arah yang sana ya, yang membuat thrilling banget. Jadi nggak gitu ngefek gitu scoringnya. Tapi kalau segi acting sih, bagian dramanya, yang bagian memang memuncaknya emosinya, di sini bagus dapet banget sih. Jadi teman-teman kalau ngincer di situnya, film ini cocok banget buat kalian. Ya bisa dibilang film ini cocok kalau kalian suka nonton Get Out ya. Get Out kan dari awal sampai akhir kan tegangnya kan nggak berasa banget gitu. Maksudnya nggak semenakutkan kita nonton film horor setan gitu, yang benar-benar dari awal sampai akhir dikasih adrenalin gitu. Di sini kan lebih kayak misteri, lebih wondering gitu, mau dibawa kemana gitu. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Terus juga ketakutannya juga disampaikan dengan sangat eksplisit. Jadi kita udah tahu nih, kita akan ngadepin ini nih, kita akan ngelihat ini nih. Jadi kita nggak berasa gitu ketakutannya. Atau mungkin karena gue udah terbiasa nonton film horor, jadinya hal ini jadi biasa aja buat gue, jadi common gitu. Tapi overall kalau kalian ingin nonton film dengan tema yang beda, yang baru, yang fresh, Black Box itu bisa jadi opsi untuk kalian tonton di bulan Halloween ini gitu.
Oke, paling gitu aja sih review film Black Box. Nilai gue untuk film ini 7,5/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen, like, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!